Di usia 18 bulan ini seharusnya anak sudah bisa berbicara, bahkan sudah bisa merangkai minimal 2 kata. Halo Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mama Anin. Hari ini aku nemenin Anin mainan di dalam kamar. Jadi harap maklum kalau suasana kamar aku kriang berantakan ya. Nih anaknya lagi di situ tuh, dia lagi. Tuh. Pak tuh dia lagi mainan di situ. Dan lihat nih kamar aku super duper berantakan. Kali ini aku akan membagikan cerita tentang perkembangan bahasa Anin di usia 1,5 tahun atau 18 bulan. Di usia 18 bulan ini seharusnya anak sudah bisa berbicara, bahkan sudah bisa merangkai minimal 2 kata. Sebelumnya aku udah buat contekan kayak gini. Ini rangkuman bahasa yang sudah bisa dikatakan Anin dari usia 1 tahun sampai 1,5 tahun. Pada usia 1 tahun, Anin alhamdulillah sudah bisa berbicara meskipun hanya 1 kata, yaitu mama, papa, mbah, emoh. Kalau emoh itu sebenarnya bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia itu artinya tidak mau. Kemudian ada lagi maem atau makan, terus dada. Kalau dada biasanya dia sambil melambaikan tangan, diikuti dengan kisbe atau muah kayak gitu. Nah, sekarang aku akan membahas bagaimana perkembangan bahasa Anin di usia 18 bulan. Alhamdulillah di usia 18 bulan ini sudah ada pertambahan bahasa yang bisa diucapkan oleh Anin. Meskipun belum terlalu jelas, tapi dia sudah bisa mengatakan apa sih yang mau dia lakukan kayak gitu. Seperti ee. Nah, kalau ee itu dia Anin belum bisa membedakan antara pipis dengan ee beneran. Biasanya kalau bilang ee, Anin sambil menepuk-nepuk pantatnya. Jadi aku harus sering melihat popoknya Anin itu dia pipis atau ee beneran. Nah, kata selanjutnya itu adalah mama. Artinya Anin pengen mimi asi atau nenen. Aku nggak ngerti kenapa Anin bisa mengucapkan kata mama, padahal aku mengajarinya itu kata mimi ya. Kemudian selanjutnya itu adalah Anin bisa mengucapkan kata no yang dalam bahasa Indonesianya artinya tidak. Aku sengaja mengajarkan kata no agar menambah vokalnya. Nah, tapi di sini ternyata Anin paham artinya no itu tidak atau sama dengan emoh. Jadi ketika Anin mengucapkan kata emoh itu biasanya diikuti dengan kata no di belakangnya. Kemudian Anin juga bisa mengucapkan kata nene. Itu bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesianya artinya kesini gitu. Nah, ketika Anin mengucapkan kata nene itu dia tangannya sambil melambai-lambai kayak gitu, kesini gitu kalau bahasa Indonesianya. Selanjutnya Anin juga bisa mengucapkan kata cucu. Kalau cucu itu artinya minum susu formula ya. Jadi biasanya aku kasih dia botol kayak gini, terus aku bilang cucu kayak gitu. Kemudian Anin juga bisa mengucapkan kata halo. Kalau halo ini biasanya dia akan memegang benda apapun itu, bisa remote, bisa HP, terus ditempelin di telinganya. Kalau enggak dia pakai telapak tangannya sendiri ditempel di telinganya. Halo, kayak gitu. Anin itu sering ngelihat orang-orang di sekitarnya itu kalau telepon kan pasti dia megangin HP di telinga gitu. Nah, dia niruin. Selanjutnya Anin sudah bisa menyebut namanya sendiri, Anin, meskipun belum terlalu jelas. Karena Anin sering mendengar orang-orang memanggil namanya, jadi secara nggak langsung dia juga menirukan apa yang dia dengar. Anin juga bisa bilang kata gigi, karena setiap kali Anin habis mandi pasti dia sikat gigi. Nah, ketika aku bilang sikat gigi, dia menirukan kata gigi kemudian menunjukkan giginya. Nah, selanjutnya itu adalah kata layangan. Kenapa Anin bisa bilang layangan? Karena setiap sore itu banyak banget anak-anak kecil di sekitar lingkungan rumah aku itu yang lagi mainin layangan di depan rumah. Selanjutnya Anin itu bisa mengucapkan kata lampu. Tangga aku lagi masang lampu hias yang warna-warni itu di pos kampling, terus aku bilang lampu Nin, lampu kayak gitu. Nah, dimanapun berada kalau ada lampu dia langsung nunjuk lampu kayak gitu. Selanjutnya Anin bisa bilang kata mandi. Nah, di sini kalau misalnya aku lagi lepas baju dia mau mandi, terus dia akan bilang mandi, terus dia lari atau berjalan ke arah kamar mandi. Selanjutnya Anin bisa bilang kata iwa. Iwa itu bahasa Jawa yang artinya kalau bahasa Indonesia itu adalah ikan. Setiap makan sore aku selalu ngajak Anin ke rumah tetangga aku. Kebetulan di situ ada kolam ikannya. Nah, di situ aku membahasakan Anin untuk bilang iwa kayak gitu. Ketika aku lagi
nyalain TV, terus aku kasih gambar ikan hias, dia juga langsung teriak-teriak bilang iwa iwa gitu sambil nunjuk ke arah TV. Nah, itu adalah beberapa kata yang sudah bisa diucapkan Anin di usia 18 bulan ini. Aku juga sering banget tanya kepada bidan, dokter spesialis anak yang menangani Anin, kemudian ibu-ibu yang usia anaknya jauh di atas saya, kalau di usia 18 bulan ini harusnya udah bisa apa aja. Menurut dokter anak yang menangani Anin, di usia 18 bulan ini anak seharusnya sudah bisa merangkai minimal 2 kata. Nah, di sini alhamdulillahnya Anin pun juga sudah bisa merangkai 2 kata, meskipun baru 3 kalimat ya yang bisa. Yang pertama, Anin bisa mengucapkan kata mama cucu. Kemudian ada lagi mama Selanjutnya Anin juga bisa bilang mama maem. 2 warning mengenai fase perkembangan anak dalam berbahasa ya. Saat usia 1 tahun itu anak harus bisa berbicara meskipun 1 atau 2 kata ya. Sedangkan di usia 1,5 tahun anak itu harus bisa merangkai 2 kata, minimal 2 kata seperti Anin tadi, misalnya mama maem atau mama mimi kayak gitu. Apabila di usia 1 tahun belum bisa berbicara dan di usia 1,5 tahun ini belum bisa merangkai minimal 2 kata, ini kita wajib memberi catatan khusus. Kita harus segera melatih anak kita agar bisa berbicara. Kita bisa menggunakan terapi bicara ke ahlinya, kita bisa tanya ke bidan, dokter, atau orang yang lebih ahli. Beberapa hal yang bisa Bunda lakukan agar anak bisa cepat berbicara seperti yang sudah aku praktekkan sendiri ya. Cara yang pertama itu adalah aku sering ngajak ngobrol Anin. Jadi jangan pernah bosen mau anaknya ngejawab, mau anaknya nggak ngejawab, ya udah biarin, yang penting kalian itu ngajak ngobrol dia, jangan diem aja. Karena selain dengan cara melihat, anak itu belajarnya dengan cara mendengar. Apa yang dia dengar itu akan dia pelajari. Kemudian aku juga sering mengajak Anin buat bermain dengan anak-anak, entah itu di anak yang seusia Anin atau anak yang di atasnya Anin. Kebetulan di lingkungan aku ini yang seusianya Anin itu dia nggak ada, jadi Anin aku ajak main bersama anak-anak yang udah TK. Ketika teman-temannya lagi ngobrol, lagi bermain kayak gitu, secara nggak langsung Anin ini kan dia menyimak, mendengar, dan melihat sekaligus. Jadi Anin di sini belajar. Aku memang sengaja melatih dia mengucapkan kalimat misalnya mandi. Nah, itu setiap hari aku ulang berkali-kali dalam sehari agar anak ini bisa mengucapkan kata mandi misalnya ya. Nah, yang terakhir aku selalu ngasih tontonan ke Anin itu berupa baik video di TV maupun lagu-lagu di TV, tapi menggunakan bahasa Indonesia ya. Ya, tapi lagu-lagu anak kecil ya. Seperti Balonku Ada 5. Tapi di sini saran aku, ketika anak lagi nonton TV ataupun lagi mendengarkan lagu-lagu, lebih baik Bunda mendampinginya. Jangan sampai anak itu dibiarkan sendiri ya, agar ada interaksi timbal baliknya ya. Maksud aku ada komunikasi timbal baliknya. Jadi anak nggak cuma diam sambil nonton TV gitu. Menurut aku metode yang aku pakai dengan memberikan Anin tontonan ini sangat bermanfaat. Karena ketika Anin melihat TV berupa gambar, tentunya kalau di usia dia kasih gambarnya yang lucu-lucu seperti kartun kayak gitu ya, itu secara nggak langsung memang terekam di memori bawah sadarnya dia ya, di alam bawah sadarnya dia. Apa yang dia lihat dengan apa yang dia dengar itu akan terekam seperti gambar ikan, dia akan berteriak iwa-iwa kayak gitu. Kemudian ketika aku kasih dia lagu Balonku Ada 5, ketika ada balon yang meletus, Anin pun akan berteriak dor kayak gitu. Nah, itu tadi adalah cara yang aku pakai untuk melatih bahasanya Anin, dan alhamdulillah hasilnya menurut aku sangat efektif. Semoga video ini juga bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.